Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di belajar tajwid Al-Quran pemula. Kali ini kita akan membahas tentang idgham mutaqarribain. Idgham mutaqarribain ini tidak banyak terjadi di Al-Quran. Apa itu idgham mutaqarribain? Idgham mutaqarribain adalah pertemuan dua huruf yang hampir sama makhrajnya namun berbeda sifatnya. Yaitu apabila qaf bertemu dengan kaf, lam bertemu dengan ra. Camkan baik-baik. Qaf bertemu dengan kaf, lam bertemu dengan ra. Hanya dua jenis ini. Nah, cara membacanya adalah dengan mengabaikan huruf pertama dan membaca huruf kedua secara tasydid, bertasydid. Jadi dipantulkan, ditahan lalu dikeluarkan, seperti itu. Nah, contohnya adalah yang pertama di An-Nisa 158. Tulisannya seperti ini, bacanya barrofa'ahu, langsung. Jadi bukan balrofa'ahu, tapi barrofa'ahu gitu. Di Al-An'am 147, faqur rabbukum. Jadi bukan faqul rabbukum, tapi faqur rabbukum. Nah, kayak gitu. Lalu waqur rabbi, di Al-Isra 24, juga Al-Isra 80, faqur rabbi adkhilni, kayak gitu. Di Al-Kahfi juga ada ayat 22, Qur Rabbi, kayak gitu. Toha 144, Faqur Rabbi zidni, kayak gitu. Ada juga contoh yang di Al-Anbiya 56, Al-Mu'minun 29, Al-Mu'minun 93, Al-Mu'minun 97, Al-Mu'minun 118, Al-Qasas 85. Nah, Al-Mursalat 28 ini kalau tadi lam bertemu ra kebanyakan, di Al-Mursalat 20 ini qaf bertemu dengan kaf. Alam nakhluqkum. Jadi bukan khluqkum tapi langsung masuk ke kafnya. Alam nakhluqkum. Nah, alam nakhluqkum mimma, kayak gitu. Jadi ini langsung jadi ke kaf ditasydidkan. Paham ya? Mudah sekali insyaallah. Sekian, jangan lupa like, pencet jempolnya, lalu subscribe dan share supaya ilmu ini bisa bermanfaat kepada rekan-rekan yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mutajanisain. Idgham mutajanisain ini adalah apabila ada pertemuan dua huruf yang berbeda namun sama makhrajnya, yaitu tempat keluarnya suaranya. Misalnya seperti ini. Jadi ada to, dal sama ta. To, dal sama ta ini makhrajnya hampir sama. Nah, nanti ini namanya idgham mutajanisain. Begitu juga dengan zo, zal sama sa. Juga mim sama ba. Perhatikan ya. Jadi huruf-huruf ini dan juga huruf-huruf ini. Nah, cara membacanya adalah dengan mentasydidkan huruf yang kedua, yang artinya huruf pertama tadi diabaikan. Jadi seperti itu. Nah, seperti ini. Contoh-contohnya adalah seperti ini. Ini ada to bertemu dengan ta. Maka huruf pertama diabaikan, lalu mentasydidkan huruf yang kedua. Ahad tu. Nah, jadi bukan to-nya ini sudah menghilang, sudah hilang ini. Ahad tu. Nah, contoh yang kedua, basatta. Nah, abadtum. Jadi bukan abadtum, tapi abadtum. Jadi nggak ada qalqalah dal di sini. Abadtum, abadtum, kayak gitu. Kita, aqadtum, aqadtum, ya seperti itu. Aqalat ta'ima, nah kayak gitu. Jadi huruf pertama ini diabaikan, lalu ke huruf kedua langsung. Paham ya? Semoga ini berguna. Silahkan like, pencet jempolnya, lalu subscribe dan share. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di belajar tajwid Al-Quran untuk pemula.
Kali ini kita akan membahas tentang qalqalah. Apa itu qalqalah? Qalqalah adalah bacaan pada huruf-huruf yang dengan bunyi seakan-akan berdetik atau memantul. Jadi ada pantulan di situ. Semacam tasydid tapi bukan tasydid, mantul. Nah, huruf qalqalah ini ada 5, yaitu ba, jim, dal, ta, sama qaf. Jadi kalau mau dihafalkan dengan cara yang lebih mudah itu bisa menggunakan kata bahasa Indonesia baju di toko. Nah, kayak gitu, baju di toko. Itu adalah huruf-huruf qalqalah. Jadi sekali lagi ba, jim, dal, ta, sama qaf. Paham ya? Nah, ini camkan baik-baik. Lalu qalqalah ini ada 2, yaitu qalqalah sura, yaitu qalqalah kecil, dan qalqalah kubro, yaitu qalqalah besar. Nah, qalqalah sugro ini kecil karena pantulannya tidak begitu diperlihatkan. Jadi kecil saja. Contohnya adalah seperti ini. Inna batsyarab. Nah, inna batsyarab. Nah, inna batsya. Nah, kayak gitu. Huwa yubdi'u. Nah, jadi nggak begitu mantul. Jadi huwa yubdi'u biasa. Innahu ala raj'ihi. Nah, kayak gitu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, biasa. Jadi tidak begitu mantul, tidak begitu medok kalau orang Jawa. Seperti itu. Inilah qalqalah sugro. Biasanya di tengah-tengah kalimat. Nah, di tengah-tengah kalimat gitu, seperti ini. Nah, bedanya dengan qalqalah kubro, ini mantulnya lebih medok, lebih tebal, lebih besar. Nah, cirinya adalah dia ditaruh di paling belakang ayat. Contohnya adalah seperti ini. Wal ghafurul wadud. Nah, kayak gitu. Di de, gitu. Ada pantulan seperti itu. Ada sesuatu yang medok di belakang. Contoh kedua, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Nah, kayak gitu. Contoh ketiga, alladzina taghaw fil bilad. Nah, kayak gitu. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, kayak gitu. Paham ya? Jadi begitu, kira-kira penjelasannya simpelnya seperti itu. Jika kurang paham silahkan diulangi lagi. Jangan lupa klik like yang gambar jempol itu, juga subscribe, klik subscribe yang warna merah itu, dan share. Supaya video ini berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Belajar Tajwid Al-Quran Pemula. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bacaan izhar. Dalam tajwid kita mengenal izhar. Apa itu izhar? Izhar adalah membaca huruf nun mati dan tanwin dengan jelas dan terang, tanpa dengung sama sekali, apabila bertemu dengan 6 huruf izhar, yang antara lain seperti ini. Yaitu ada alif, ha, kha, ain, sama ghain, sama ha. Jadi kalau ada huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan keenam huruf ini, maka dibaca dengan jelas dan terang. Nah, itu namanya izhar. Contohnya seperti ini. An'amta. Nah, kayak gitu. Jadi nggak ada a'unta, itu. Nah, itu nggak, bukan. Itu salah. Yang benar an'amta. Nah, jelas. Yanha. Al-anharu. Yanhauna. Wal munkhaniqatu. Nah, kayak gitu. Munkho. Jadi bukan mungkho, bukan. Tapi jelas munkho kayak gitu. Munkho kayak gitu. Paham ya? Jadi intinya tidak ada dengungan dan dibaca jelas dan tegas. Seperti itu. Sekian, jangan lupa klik like, subscribe dan share. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Belajar Tajwid Al-Quran Pemula. Kali ini kita akan membahas tentang idgham bila gunnah.
Apa itu idgham bila gunnah? Idgham bila gunnah adalah memasukkan atau meleburkan nun mati dan tanwin tanpa disertai dengan dengung. Nah, huruf idgham bila gunnah ini ada dua, yaitu lam dan ro. Ini ro, ini lam. Jadi dua huruf ini jika sebelumnya jika ada nun mati dan tanwin ketemu dengan ro dan lam, maka kita baca tanpa disertai dengun, yaitu dengan memasukkan atau meleburkannya. Contohnya adalah seperti ini. Perhatikan ini ada tanwin, ada lam. Kalau bacanya seperti ini. Mata'allakum. Nah, jadi bukan an lakum, tapi dileburkan masuk ke lam ini langsung. Jadi mata'allakum. Nah, begitu juga dengan ini. Ada tanwin, ada lam. Malallubada. Jadi bukan malanlubada, tapi yang benar malallubada. Nah, kayak gitu. Yang ini juga hudallil muttaqin. Nah, bukan hudan lil, tapi hudallil muttaqin. Nah, kayak gitu. Begitu juga dengan ini. Rizqong, bukan rizqong lakum gitu, bukan. Tapi rizqol lakum. Jadi langsung masuk ke lam ini. Jadi seolah-olah ada tasydid di huruf lam ini. Rizqol lakum. Nah, kayak gitu. Paham ya sampai sini? Uh, Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Belajar Tajwid Al-Quran Pemula. Kita akan membahas tentang idgham bigunnah. Idgham bigunnah itu apa? Idgham itu artinya melebur. Gunnah itu artinya dengung. Idgham bigunnah artinya idgham dengan dengung atau melebur dengan dengung, yaitu terjadi ketika nun mati bertemu dengan ini, ya, wawu, nun, sama mim. Jadi kalau ada nun mati dan tanwin itu bertemu dengan mim, nun, wawu, ya, maka itu akan menjadi idgham bi gunnah atau bacanya dengan meleburkan lalu disertai dengan dengung. Nah, contohnya adalah seperti ini. Wa may yaf'al. Nah, kayak gitu. Wa may yudlil. Nah, kayak gitu. May yaqulu wa man nu'ammir. Kayak gitu. Jadi kayak semacam didengungkan dulu, ditekan dulu seperti itu. Paham ya? Sampai di sini. Sekian dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengecualian dalam idgham. Jadi kalau kemarin kita membahas tentang idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah, maka ini ternyata ada pengecualian. Idgham ini bacaan melebur, tapi ketika terjadi pengecualian ini, maka meleburkannya itu tidak ada lagi. Jadi jika nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf idgham dalam satu kata, maka hal ini dibaca jelas. Nah, kejadian ini hanya ada pada 4 kata di dalam Al-Quran yang mengandung aturan tersebut. Jadi, bacaannya itu jelas. Jadi kayak izhar gitu, semacam itu. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah, ada 4 kejadian di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah qinwan. Jadi nggak ada meleburan di sini. Qinwan, kayak gitu. Shinwan, lalu bunyan, sama ad-dunya, gitu. Jadi tidak ada melebur, tidak ada dengungan. Jadi ini dibaca jelas selayaknya izhar biasa. Semacam itu. Jadi tidak ada leburan, sekali lagi tidak ada leburan dan tidak ada dengungan. Nah, inilah
pengecualian dalam bacaan idgham. Sedikit saja, semoga berguna. Jangan lupa like, subscribe, and share. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di Belajar Tajwid Al-Quran. Kali ini kita akan membahas tentang iklab. Apa itu iklab? Iklab adalah mengganti huruf nun mati atau tanwin menjadi seperti huruf mim mati. Jadi jika nun mati atau tanwin itu bertemu dengan huruf ba, ba itu seperti ini hurufnya, maka ini yang kita sebut namanya iklab. Dan nun mati atau tanwin mubah nanti dibacanya seperti ada mimnya. Jadi dibaca nun mati atau tanwinnya ini menjadi suara huruf mim mati. Dan kadar panjangnya ini sebanyak 2 harokat. Dan biasanya kalau di Al-Quran itu ada huruf mim kecil di sampingnya itu. Nah, seperti itu. Nah, contohnya gimana? Perhatikan gambar berikut. Kata secara letterleks tulisannya yun bitu, tapi kita bacanya yum bitu. Begitu juga dengan ini. Fambiz. Nah, kayak gitu. Yastambitunahu. Gitu. Ambiya'a. Nah, kayak gitu. Paham ya? Jadi saya ulangi. Ini bacanya ada nun mati ketemu ba. Bacanya yumbitu. Nah, ini ada nun bertemu ba lagi. Fambiz. Nah, kayak gitu. Ini ada lagi. Yastambitunahu. Nah, gitu. Begitu juga dengan ini. Nun bertemu ba. Ambiya'a. Nah, kayak gitu. Nah, biasanya kalau di dalam Al-Quran ada tulisan mim, mim kecil di sini. Daerah semacam ini. Atau di sini, atau di sini, atau di sini gitu. Tergantung cetakannya. Paham ya? Iklab. Nah, sekian. Jangan lupa like, pencet jempolnya, atau subscribe, dan share. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo, jumpa lagi di Belajar Tajwid Al-Quran Pemula. Kali ini kita akan membahas sebuah hukum dalam tajwid yaitu ikhfa hakiki. Apa itu ikhfa hakiki? Ikhfa hakiki itu adalah ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Huruf ikhfa itu apa saja? Nanti kita akan bahas setelah ini. Nah, ikhfa yang satu ini adalah kita sebut dengan ikhfa hakiki. Ada ikhfa yang lain yaitu ikhfa syafawi yang akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ikhfa hakiki yang cara membacanya adalah dengan cara samar-samar dan dengungnya dipanjangkan 2 harokat. Paham ya? Nah, huruf ikhfa hakiki ini adalah ini. Jadi kalau ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang ada di hadapan Anda ini, ada ta, sa, jim, dal, zal, zain, kayak gitu. Sama za, sama sa, sya, ada kayak gini. Huruf-huruf ini, ada ta, sa, ja, da, za, sa, sya, so, do, to, zo, ko, fa, ka. Huruf-huruf ini maka itu dibaca ikhfa yang samar-samar dan dengungnya 2 harokat tadi. Paham ya? Nah, untuk menghafalkannya dengan cara lebih mudah, maka tinggal saja pokoknya huruf selain izhar, idgham, sama iklab. Jadi pokoknya selain huruf 3 bacaan itu, maka itulah bacaan huruf ikhfa. Gitu, cara mudah. Nah, ini adalah contoh ikhfa hakiki ketika ada di dalam sebuah kalimat atau kata. Bacanya perhatikan yang dicetak tebal ini adalah bacaan ikhfa. Perhatikan membacanya. Al-munzilina. Nah, kayak gitu. Al-insi. Mausuran. Muntasirina.
yunfiquna. Nah, kayak gitu. Paham ya? Mudah sekali insyaallah. Sekian dulu. Jika masih belum paham, silahkan diputar ulang. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di belajar bahasa Inggris, belajar tajwid Al-Quran bersama. Kalau kemarin kita membahas ikhfa hakiki, sekarang kita membahas tentang ikhfa syafawi. Apa itu ikhfa syafawi? Ikhfa syafawi adalah bacaan tajwid yang terjadi ketika mim mati bertemu dengan ba. Mim mati bertemu dengan ba. Cara membaca ikhfa syafawi ini adalah didengungkan dengan panjang 2 harokat. Nah, bagaimana contohnya? Perhatikan contoh di bawah ini. Perhatikan contoh-contoh yang huruf merah ini. Ini adalah bacaan-bacaan ikhfa syafawi. Cara membacanya kira-kira seperti ini. Wa may ya'tasim billahi. Nah, kayak gitu. Wa ma hum bi kharijina. Kayak gitu. Taqikum ba'sakum wa hum bada'ukum anfusakum bittikhadhikum. Nah, kayak gitu. Jadi bagian mim bertemu baknya ini ditahan dulu, didengungkan sepanjang 2 harokat. Mudah ya, insya Allah. Sekian dulu, jangan lupa like, pencet jempolnya, subscribe, dan juga share. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di belajar tajwid Al-Quran pemula. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang idgham mislain. Apa itu idgham mislain? Idgham mislain adalah sebuah hukum bacaan tajwid yang terjadi apabila ada mim mati bertemu dengan huruf mim. Nah, ini penting. Mim mati bertemu dengan huruf mim. Mim ketemu mim. Nah, nama lain dari idgham mislain ini adalah idgham syafawi juga bisa disebut dengan idgham mimi juga bisa. Nah, bagaimana cara membacanya? Membacanya adalah dengan cara menyuarakan suara mim rangkap atau ditasydidkan dengan samar-samar dengan panjang 2 rakaat. Paham ya? Nah, contohnya adalah seperti ini. Perhatikan yang huruf merah. Huruf merah ini adalah huruf-huruf yang kita sebut dengan idgham mislain tadi. Membacanya kira-kira seperti ini. Mislahum ma'ahum. Nah, kayak gitu. Jadi kayak tasydid di sini. Ajurahum marratain. Nah, kayak gitu. Fi qulubihim maradun. Wa in kuntum marada. Nah, kayak gitu. Jadi pada huruf mim ketemu mim ini kita tasydidkan. Mudah ya insyaallah ya. Sekian dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di belajar tajwid Al-Quran untuk pemula. Kali ini kita akan membahas tentang izhar syafawi. Apa itu izhar syafawi? Izhar syafawi adalah sebuah hukum dalam tajwid yang terjadi apabila ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan ba. Ingat ya, mim sukun atau mim mati bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Izhar syafawi ini dibaca dengan jelas tanpa dengung, seperti izhar biasanya. Nah, contohnya adalah yang seperti ini. Perhatikan yang dicetak merah. Bacanya gini. Fi amwalihim haqqun. Nah, kayak gitu. Am ja'alu. Nah, kayak gitu. Ka'amthali
la'allakum tattaqun. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada dengung sama sekali. Dibaca jelas. Sekian dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Belajar Tajwid Al-Quran untuk Pemula. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang idgham mutaqarribain. Apa itu idgham mutaqarribain? Idgham mutaqarribain ini adalah sebuah hukum tajwid yang terjadi apabila ada pertemuan dua huruf yang hampir sama makhrajnya namun berbeda sifatnya, yaitu adalah huruf-huruf yang terlihat ini, yaitu apabila qa bertemu dengan ka, la bertemu dengan ro. Jadi jika qa bertemu dengan ka, la bertemu dengan ro, seperti ini. Cara membacanya bagaimana? Caranya adalah dengan mengabaikan huruf pertama dan membaca huruf kedua langsung secara bertasydid. Jadi huruf pertama, jika ada ko bertemu ka ini, nanti ko-nya jadi hilang, masuk ke kaf langsung, ditasydidkan seperti itu. Nah, contohnya biar lebih mudah adalah seperti ini. Perhatikan yang ditulis dengan huruf merah ini. Ini adalah contoh idgham mutaqarribain. Membacanya seperti ini. Alam nakhluqukum. Nah, kayak gitu. Qur rabbi adkhilni. Nah, kayak gitu. Jadi lam tidak terlihat, ko juga tidak terlihat. Jadi langsung masuk terus ditasydidkan. Paham ya? Sekian dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Belajar Tajwid Al-Quran Pemula. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mad tabi'i, atau kadang kita menyebutnya dengan mad asli. Jadi apa itu mad tabi'i? Mad tabi'i atau mad asli ini adalah sebuah hukum tajwid yang memanjangkan bacaan dikarenakan ada huruf mad. Huruf mad itu ada 3, ya, alif, waw, sama ya ini. Dan tidak ada sebab yang dapat mengubah keasliannya. Nah, seperti itu. Jadi mad asli atau mad tabi'i ini itu membacanya adalah dengan cara dipanjangkan sepanjang 2 harokat. 2 harokat itu ibaratkan nyanyi itu 2 ketukan seperti itu. Tok, tok, nah kayak gitu. Paham ya? Nah, bagaimana contohnya? Contohnya adalah seperti yang ada di layar ini. Perhatikan yang dicetak merah. Ini adalah bacaan mad tabi'i atau mad asli. Bacanya seperti ini. Qala gitu. Qulna gitu. Asyaitanu kalimatin tubduna. Nah, kayak gitu. Paham ya? Sekian dulu. Jangan lupa like, subscribe, and share. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Belajar Tajwid Al-Quran Pemula. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mad wajib muttasil. Apa itu mad wajib muttasil? Mad wajib muttasil adalah sebuah hukum bacaan dalam tajwid yang terjadi apabila ada mad asli atau mad tabi'i, sama saja, bertemu dengan huruf hamzah. Hamzah itu bentuknya seperti ini dalam satu kata. Nah, maka kemudian jika itu terjadi, cara membacanya adalah dengan cara mad dipanjangkan menjadi 4 atau 5 harokat. Paham ya? Jadi lebih panjang dari mad tabi'i biasa. Kalau mad tabi'i kemarin kita bahas 2 harokat saja, mad wajib muttasil adalah 4 atau 5 harokat. Jadi lebih panjang. Nah, contohnya seperti yang ada di layar saat ini. Ada yang tercetak merah, biasanya ada tambahan tanda bendera yang di atasnya ini. Nah, kayak gini. Ini adalah contoh-contoh mad wajib muttasil. Bacanya gimana? Kira
Caranya seperti ini. As-samai. Nah, kayak gitu. Sya'a sawa'un hani'an tabu'a. Kayak gitu. Jadi relatif lebih panjang daripada mad tabi'i yang biasanya itu. Paham ya? Jadi dikira-kira saja kalau mad tabi'i itu 2 harokat, mad wajib mutasil 5 harokat. Jadi ditambah beberapa lamanya seperti itu. Paham ya? Sekian dulu, jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di belajar tajwid Al-Quran pemula. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bacaan mad jaiz munfasil. Apa itu mad jaiz munfasil? Mad jaiz munfasil adalah sebuah hukum bacaan dalam tajwid yang terjadi apabila ada mad asli atau mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah. Huruf hamzah itu seperti ini dalam 2 kata. Jadi mirip-mirip dengan mad wajib mutasil kemarin. Bedanya adalah kalau mad wajib mutasil itu dalam 1 kata. Sedangkan kalau mad jaiz munfasil itu ada di 2 kata. Jadi kalau ada 2 kata bertemu. Jadi mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 kata. Nah, ini kita sebut dengan mad jaiz munfasil. Cara membacanya sama kayak mad wajib mutasil kemarin, yaitu dengan cara mad dipanjangkan menjadi 4 atau 5 harokat. Paham ya? Contohnya adalah seperti ini. Perhatikan yang dicetak merah. Yang dicetak merah ini adalah mad jaiz munfasil, yaitu pertemuan antara mad tabi'i dengan hamzah dalam 2 kata. Bacanya sama kayak dipanjangkan 4 sampai atau 5 harokat. Contohnya seperti ini. Inna a'tainaka. Nah, kayak gitu. Inna anzalnahu ma adraka wa ma adraka. Nah, kayak gitu. Wala antum. Nah, kayak gitu. Jadi dibacakan lebih lama, 2 kali lipat lebih lama dari mad tabi'i. Kalau mad tabi'i itu cuma 2 ketukan, 2 harokat, maka mad jaiz munfasil 4 atau 5 harokat. Seperti itu. Paham ya? Sekian dulu. Jangan lupa like, klik jempolnya, lalu subscribe dan share. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di belajar tajwid Al-Quran bagi pemula. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum bacaan mad lin atau kita sebut dengan mad layyin. Nah, ini seringkali kita jumpai dalam Al-Quran, sangat penting. Dan apa itu mad lin? Mad lin atau mad layyin adalah hukum bacaan dalam tajwid, dalam ilmu tajwid yang terjadi apabila terjadi di huruf berbaris atas, yaitu fathah atau dhammah, bertemu dengan huruf ya atau huruf wawu bertanda sukun. Huruf ya, wawu bertanda sukun. Sedangkan di depannya lagi ada satu huruf lagi yang dimatikan karena waqaf. Paham ya? Atau dalam bahasa gampangnya, jadi ada bacaan miring lin atau disebut lin itu bacaan miring bertemu dengan satu huruf yang dimatikan karena waqaf. Jadi biasanya di akhir bacaan. Contohnya adalah seperti ini. Yang dimaksud dengan bacaan miring itu adalah yang ai, au gitu loh. Jadi kalau ada fathah bertemu dengan ya kan jadi ai gitu. Kalau ada fathah bertemu dengan wawu kan jadi au gitu kan. Nah, seperti itulah kita sebut dengan mad layyin. Dan ini terjadi hanya jika berhenti atau ketika bertemu dengan waqaf. Nah, cara bacanya seperti gimana? Nah, bisa dipanjangkan 2
4 atau 6 harokat. Tuh, yang benar yang mana? 2, 4 atau harokat? Terserah. 2 boleh, 4 boleh, 6 juga boleh. Asalkan apa? Asalkan continue, konsisten. Jadi kalau pada satu bacaan itu 2 harokat, ya nanti sampai akhir bacaan nanti juga 2 harokat terus. Kalau 4 harokat, ya nanti sampai akhir ayat gitu juga 4 harokat. Seperti itu. Paham ya? Nah, contohnya bagaimana? Contohnya adalah seperti dalam layar ini. Misalkan ya, ini al-baita. Nah, kayak gitu. Tapi katakanlah ini di wakaf ya, jadi al-bait. Nah, kayak gitu. Yaum, kayak gitu. An-naum. Nah, kayak gitu. Jadi dipanjangkan 2 harokat boleh, 4 harokat boleh, 6 harokat boleh. Paham ya sampai sini? Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Belajar Tajwid Al-Quran Pemula. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bacaan mad badal. Mad badal ini apa? Mad badal ini adalah sebuah hukum bacaan dalam tajwid yang terjadi jika ada hamzah. Gambarnya seperti ini, ada huruf hamzah bertemu dengan huruf-huruf mad. Nah, cara membacanya adalah dengan dipanjangkan 2 harokat. Nah, contohnya seperti ini. Ini, perhatikan yang dicetak merah. Ini adalah contoh bacaan mad badal, yaitu dipanjangkan 2 harokat. Misalnya seperti ini. Imanan, utu, amanu. Nah, kayak gitu. Jadi, yang tercetak tebal ini panjangnya 2 harokat. Sekian dulu. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Belajar Tajwid Al-Quran Pemula. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang bacaan mad tamkin. Apa itu mad tamkin? Mad tamkin adalah sebuah hukum dalam tajwid di mana mad itu terdapat pada huruf ya yang bertasydid dan juga berkasroh. Nah, berkasroh itu kayak gini. Huruf ya yang bertasydid dan juga berkasroh itu bentuknya kayak gini. Perhatikan. Nah, ini. Nah, cara membacanya adalah dengan memanjangkannya 2 harokat. Contohnya seperti ini. Perhatikan yang dicetak merah. Yang dicetak merah ini adalah mad tamkin. Bacanya sekali lagi dipanjangkan 2 harokat. Contohnya seperti ini. Wal ummina. Nah, kayak gitu. Wal ummina. Seperti itu. An-nabiyina. Nah, rabbaniyina. Nah, kayak gitu. Sekali lagi ya. Wal ummiyina. An-nabiyina. Rabbaniyina. Nah, jadi pas yina itu 2 harokat. Begitu juga dengan ini, juga ini. Paham ya? Sekian dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Belajar Tajwid Al-Quran untuk Pemula. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang
sebuah hukum bacaan tajwid yaitu mad iwad. Mad iwad itu apa? Mad iwad itu adalah hukum tajwid yang terjadi jika berhenti atau waqaf pada huruf yang berbaris fathatain. Fathatain itu bentuknya seperti ini. Coret 2 di atas huruf hijaiyah. Nah, kecuali pada huruf tak marbuto. Jadi pada huruf semua yang ada fathatain kecuali huruf tak marbuto. Cara membacanya adalah bahwa tanwin yang an ini, yang berbunyi an ini dihilangkan dan dibaca menjadi seperti fathah biasa, yaitu a biasa dengan panjang 2 harokat. Contohnya seperti ini. Perhatikan yang dicetak merah ini dalam Al-Quran. Ini berada di waqaf, di terakhir. Jadi bacanya dobha, qodha, subha. Seperti itu. Paham ya? Insya Allah mudah. Inilah yang kita sebut dengan mad iwad. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Belajar Tajwid Al-Quran Pemula. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mad arid lis-sukun. Apa itu mad arid lis-sukun? Yaitu adalah sebuah bacaan tajwid yang terjadi ketika berhenti atau waqaf di akhir ayat sehingga mematikan huruf terakhir sedang sebelum huruf yang dimatikan tersebut terdapat mad asli. Nah, cara membacanya bagaimana? Mad arid lis-sukun ini yaitu dengan cara dipanjangkan dengan panjang bacaannya adalah 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Monggo dipilih seperti itu. Nah, contohnya adalah seperti itu. Perhatikan yang dicetak merah ini adalah contoh bacaan mad arid lis-sukun. Bacanya dipanjangkan 2, 4, atau 6 harokat tadi. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kayak gitu dipanjangkan. Terus Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. Nah, seperti itu. Jadi, bagian yang dicetak merah ini, bagian mad arid lisukun ini dipanjangkan 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Sesuai kebutuhan. Seperti itu. Paham ya? Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Belajar Tajwid Al-Quran untuk Pemula. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mad faraq. Mad faraq ini adalah sebuah hukum bacaan di dalam tajwid, yaitu mad yang dihasilkan dari pertemuan antara mad badal dan huruf bertasydid. Mad badal itu apa? Silahkan lihat di video kami sebelumnya, sudah kami terangkan. Nah, dinamakan mad untuk membedakan bahwa hamzah yang dipakai adalah hamzah untuk bertanya apakah. Seperti itu. Nah, ini juga dikenali dengan nama mad istifham atau mad pertanyaan. Nah, cara membacanya bagaimana? Yaitu dengan cara dipanjangkan 6 harokat. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Perhatikan yang dicetak merah. Ini adalah mad faraq. Nah, bacanya dipanjangkan 6 harokat. Qul adzakaraini Allahu. Nah, seperti itu. Jadi panjang 6 harokat. Sekian dulu ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Belajar Tajwid Al-Quran Pemula. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bacaan mad yang namanya mad silah qasirah. Apa itu mad silah qasirah?
Nah, mat silah qasirah ini adalah mat yang terjadi apabila ada hak dhamir atau kata ganti berada di antara dua huruf yang berbaris, bukan huruf mati. Perhatikan, mat yang terjadi apabila hak dhamir kata ganti berada di antara dua huruf yang berbaris, bukan huruf mati. Nah, cara membacanya adalah dengan dipanjangkan dua harokat saja. Contohnya seperti apa? Perhatikan yang dicetak merah. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Nah, seperti itu. Jadi dua harokat. Hu-nya ini dua harokat. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Seperti itu. Paham ya? Sekian saja. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di belajar tajwid Al-Quran pemula. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bacaan mad silah tawilah. Mad silah tawilah ini adalah apa? Adalah mad yang terjadi jika ada hak dhamir atau kata ganti bertemu huruf hamzah yang berbaris dan huruf sebelum hak dhamir tersebut juga berbaris. Nah, cara membacanya adalah dengan memanjangkan 4 atau 5 harokat. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Perhatikan yang dicetak merah. Nah, yang dicetak merah ini nanti panjangnya 4 atau 5 harokat. Contohnya seperti ini. Lahu akhun bihi imanukum au bihi azan ilmihi inna. Jadi ilmihi inna. Jadi hi-nya ini hi, hu, hi ini dipanjangkan 4 atau 5 harokat seperti itu. Paham ya? Sekian dulu, jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di belajar tajwid Al-Quran pemula. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bacaan tajwid yang namanya mad lazim mustaqal kalimi. Apa itu? Definisinya adalah sebuah hukum tajwid yang terjadi apabila ada mad asli bertemu dengan huruf bertasydid dalam satu kata. Nah, cara bacanya gimana? Cara bacanya adalah dengan panjang 6 harokat. Contohnya seperti apa? Perhatikan yang dicetak merah. Ini adalah contoh mad lazim mustaqal kalimi. Paham ya? Nah, bacanya dipanjangkan 6 harokat. Contohnya seperti ini. Kafah al-haqqah dabbah. Nah, seperti itu. Jadi dipanjangkan 6 harokat. Perhatikan di sini ada anggap saja ini bendera seperti itu. Biasanya tanda-tanda seperti ini adalah 6 harokat. Seperti itu. Paham ya? Sekian dulu. Jangan lupa like, subscribe, and share. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di belajar tajwid Al-Quran untuk pemula. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah bacaan tajwid yang bernama mad lazim mukhaffaf kalimi. Apa itu mad lazim mukhaffaf kalimi? Bacaan ini adalah sebuah hukum tajwid yang terjadi apabila huruf mad bertemu oleh huruf yang berbaris sukun dalam satu kata. Nah, bacaan ini hanya terdapat dua tempat, yaitu di surat Yunus 51 dan surat Yunus 91. Nah, pembacaannya gimana? Pembacaannya adalah dengan dibaca panjang 6 harokat. Nah, seperti apa? Nah, perhatikan yang dicetak tebal. Yang dicetak merah ini. Ini adalah contoh mad lazim mukhaffaf kalimi. Bacaannya berapa tadi? 6 harokat. Jadi, bacanya seperti ini. Asumma idza ma waqa'a amantum bih.
jadi di sini ini dipanjangkan. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Kayak gitu. Begitu juga dengan ini yang dicetak merah ini. Al-ana wa qad. Nah, jadi A-nya ini 6 harokat. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Nah, seperti itu. Jadi, perhatikan poinnya yang cetak merah ini ya. Dibaca 6 harokat. Cukup sekian dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di belajar tajwid Al-Quran Formula. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mad lazim mutsaqqal harfi. Apa itu mad lazim mutsaqqal harfi? Mad lazim mutsaqqal harfi ini adalah sebuah bacaan tajwid, yaitu bacaan mad yang terdapat pada huruf-huruf tertentu yang dieja di permulaan surat. Dan dari suara ejaan tersebut terdapat mad yang diikuti mim atau nun sukun dan kemudian bertemu dengan mim. Nah, mad seperti ini bacanya diidghamkan dan dibaca 6 harokat panjangnya. Nah, misalkan seperti ini, hurufnya lam doang, mim doang atau sin doang, tapi membacanya itu panjang jadi 6 harokat. Misalkan ini. Lam gitu, mim atau sin, nah kayak gitu. Jadi 6 harokat. Lam, mim, sin, nah kayak gitu. Walaupun ini cuma satu huruf saja nanti di Al-Quran. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Nah, dalam surat pertama Al-Baqarah misalkan kan ada alif lam mim. Nah, itu alif lam mim. Jadi panjang 6 harokat. Perhatikan yang dicetak merah ini. Bacanya seperti ini. Alif lam mim. Seperti itu. Begitu juga dengan ini, to sin mim ini. To sin mim. Nah, seperti itu kira-kira. Paham ya? Sekian dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di belajar tajwid Al-Quran untuk pemula. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bacaan mad lazim mukhaffaf harfi. Apa itu mad lazim mukhaffaf harfi? Mad lazim mukhaffaf harfi ini adalah sebuah bacaan tajwid yang terjadi apabila membaca huruf-huruf tunggal yang dieja, dibaca nama hurufnya gitu, pada awal surat dalam Al-Quran. Nah, hurufnya adalah sebagai berikut. Ada shad, ada qaf, ada nun, ada sin, ada mim, ada lam, lalu kaf, sama ain. Nah, bagaimana membacanya? Mad lazim mukhaffaf harfi ini dibaca sepanjang 6 harokat. Tidak disertai idgham. Ya, dibaca 6 harokat, tidak disertai idgham. Nah, kecuali huruf ain yang boleh dibaca hanya 4 harokat atau 6 harokat juga. Seperti itu. Paham ya? Nah, contoh aplikasinya dalam Al-Quran kayak gimana? Nah, seperti ini. Ini perhatikan yang dicetak merah ini adalah bacaan mad lazim mukhaffaf harfi. Bacanya seperti ini. Shad, qaf, nun, ha, mim, ta, sin, alif, lam, ra, kaf, ha, ya,
shad. Seperti itu. Jadi dibaca panjang 6 harokat. Ya, kecuali untuk huruf ain ini dia boleh 4 harokat. Tapi 6 juga nggak apa-apa, seperti itu. Paham ya? Sekian dulu, jangan lupa like, pencet jempolnya, subscribe dan share. Sampai jumpa di pertemuan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Belajar Tajwid Al-Quran Pemula. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bacaan ra' tafkhim. Apa itu bacaan ra' tafkhim? Jadi bacaan huruf ra ini bacanya spesial kalau dalam bahasa Arab atau dalam Al-Quran. Nah, ra tafkhim ini adalah cara membaca huruf ra dengan cara tafkhim, jadi ditebalkan. Ditebalkan itu ya kayak hampir medok gitu, tapi nggak medok. Jadi ada beberapa kondisi yang ra itu bacanya tebal atau tafkhim. Yang pertama adalah ra yang berbaris fathah atau dhammah. Fathah sama dhammah. Rasulun, rufatan. Nah, kayak gini. Jadi ra yang fathah dan ra dhammah, perhatikan yang dicetak merah ini. Ini bacanya tebal. Rasulun, rufatan. Nah, kayak gitu. Nah, juga ra yang bertanda sukun dan huruf sebelumnya berbaris fathah atau dhammah. Jadi artaddu, yurdi'na, kayak gitu. Kayak gitu. Jadi tebal. Perhatikan yang dicetak merah ini. Lalu kemudian apa? Lalu ra tafkhim berikutnya adalah ra di ujung kalimat dibaca sebagai sukun karena waqaf yang metang. Jadi ada waqaf di belakangnya. Juga diselangi huruf mad, wawu atau alif. Nah, perhatikan ada perhatikan yang cetak tebal, yang dicetak merah ini. Ada wawu, ada alif yang bertanda sukun, dan sebelumnya ada huruf berbaris fathah dan dhammah. Ini ada ra berfathah dan dal. Perhatikan ya. Nah, maka ini dibaca ra tafkhim. Jadi ya gitu. As-sudur. Nah, al-abrar. Al-abrar. Jadi ra-nya ini tebal gitu. Abrar gitu ya. Paham ya? Jadi seperti itu. Nah, ada ra di ujung kalimat dibaca sebagai sukun. Nah, ra dibaca ini ya, ra di belakang yang dibaca sebagai sukun karena waqaf yang mengikutinya. Nah, sebelumnya terdapat huruf mati selain huruf ya. Dan sebelumnya lagi terdapat huruf yang berbaris fathah atau dhammah. Contohnya seperti ini yang dicetak merah ini. Bis sabr. Nah, kayak gitu. Bis sabr. Nah, gitu. Khusr. Nah, khusr. R-nya ini tetap dibaca tebal. Paham ya? Jadi pertama ini lokasinya di waqaf. Lalu sebelumnya ada huruf mati selainnya. Lalu sebelumnya kalau enggak dhammah ya fathah, seperti itu. Nah, ra tafkhim berikutnya adalah ra yang bertanda sukun selepas atau setelah huruf hamzah wasal yang berbaris kasroh ataupun dhammah. Urji'i, urji'i, wa ur'au, kayak gitu. Jadi seperti ini. Perhatikan yang dicetak merah.
Lalu ro tafkhim berikutnya adalah ro yang bertanda sukun selepas huruf yang berbaris kasroh dan selepasnya terdapat huruf isti'la. Huruf isti'la ini adalah huruf-huruf yang pengucapannya hampir seluruh lidah itu terangkat naik. Seperti itu. Perhatikan yang dicetak merah. Qirtasin, firqatin, jadi ada tebalnya. Qirtasin, firqatin, nah kayak gitu. Paham ya? Jadi kalau kan kita bahasa Indonesia atau Melayunya itu R-nya itu kayak double seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan tafkhim atau tebal. Sekian dulu, jangan lupa like, klik jempolnya, like, subscribe, dan share. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi di belajar tajwid Al-Quran pemula. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ro' tarkik. Apa itu ro' tarkik? Ro' tarkik adalah sebuah bacaan dalam tajwid, yaitu untuk membaca huruf ro' dengan cara tarkik atau tipis. Ada beberapa kondisi yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah ro' yang berbaris kasroh. Perhatikan yang dicetak merah ini. Abusarihim al-akhiri. Nah, kayak gini. Ri-nya ini pendek. Ri-nya ini tipis. Ri-nya tipis. Bukan tidak ditebalkan. Lalu kemudian situasi yang lain adalah ro' yang bertanda sukun selepas huruf yang berbaris kasroh dan bertemu dengan huruf yang bukan huruf isti'la. Nah, perhatikan ro' sukun ini diawali dengan huruf kasroh, dengan baris kasroh. Bacanya juga tipis. Wa anzirhum fir'auna. Nah, kayak gitu. Paham ya? Lalu ada kondisi lain yaitu ro' di ujung kalimat yang disukunkan atau wakaf yang mendatang dan sebelumnya terdapat huruf sukun yang bukan huruf isti'la dan sebelum huruf bertanda sukun itu terdapat huruf yang berbaris kasroh. Perhatikan yang dicetak merah. Ini tandanya sukun, lalu diawali lagi dengan kasroh. Begitu juga dengan ini. Ada huruf yang bersukun, lalu diawali dengan kasroh. Nah, ro-nya di akhir ini. Bacanya tipis. Hijr. Sihr. Sihr. Hijr. Nah, kayak gitu. Jadi, tipis saja. Tidak ditebalkan. Lalu kondisi lain adalah ro' di ujung kalimat yang disukunkan atau wakof yang mendatang dan sebelumnya terdapat huruf ya yang bertanda sukun dan sebelum huruf ya bertanda sukun ini terdapat huruf yang berbaris fathah atau kasroh. Fathah atau kasroh. Contohnya adalah seperti ini. Perhatikan yang dicetak merah ini. Yaitu ini ada ro diawali dengan ya, lalu kemudian ada kasroh. Ini juga sama kondisinya. Nasir, Al-Munir. Nah, kayak gitu. Jadi nggak ada penebalan di huruf ro-nya itu. Lalu yang terakhir kondisinya ro tarkik ini adalah apabila ro bertanda sukun di ujung kalimat karena huruf sebelumnya bertanda kasroh dan terdapat huruf isti'la di kalimat atau kata yang kedua. Perhatikan yang dicetak merah. Nah, seperti ini. Bacanya tipis juga. Fasbir sabran an anzir qaumaka. Nah, gitu. An anzir qaumaka. Nah, gitu. Zirnya ini tipis saja. Fasbir sabra. Nah, kayak gitu. Ra-nya di sini, ra sukun di sini dibaca tipis. Tidak ada penebalan. Sekian dulu. Semoga berguna. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, lalu share. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Belajar Tajwid Al-Quran Pemula.
Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ra' jawazul wajhain. Apa itu ra' jawazul wajhain? Nah, ra' jawazul wajhain ini adalah cara membaca huruf ra dalam tajwid dengan dua wajah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bisa ditebalkan, bisa ditipiskan. Nah, ada beberapa ketentuan terkait mana yang lebih utama, atau apakah ditebalkan atau ditipiskan, seperti itu. Nah, diantaranya yang pertama adalah ra' sukun yang huruf sebelumnya berbaris kasroh, bertanda kasroh, dan bertemu dengan huruf isti'la yang berbaris kasroh juga. Nah, pada bacaan ini boleh ditebalkan atau ditipiskan, tapi lebih utama ditipiskan. Contohnya seperti ini. Firq, firqin, kayak gitu. Jadi bukan viro, boleh di firqin, tapi lebih utama ditipiskan. Firqin, gitu. Paham ya? Lalu ada juga kondisi yang kedua adalah apabila ra yang disukunkan di ujung kalimat atau waqaf, pada tanda waqaf sebelum waqaf, sebelumnya terdapat huruf isti'la yang bertanda sukun. Isti'la bertanda sukun. Dan sebelum huruf isti'la ini ada huruf yang berbaris atau bertanda kasroh. Nah, pada kondisi yang seperti ini, maka lebih utama dibaca tebal jika ra berbaris fathah. Lebih utama dibaca tipis jika ra berbaris kasroh. Contohnya adalah seperti yang di bawah ini, terutama yang tercetak merah ini adalah contohnya. Alaihi fitran. Nah, kayak gitu. Ainal qitri. Ainal qitr. Alaihi qitran. Nah, kayak gitu. Jadi, yang fathah seperti ini lebih diutamakan tebal, dan yang seperti ini lebih diutamakan tipis. Sekian dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Belajar Tajwid Al-Quran Pemula. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lam ta'rif. Apa itu lam ta'rif? Di Al-Quran ada yang namanya lam ta'rif, yang artinya sebenarnya alif sama lam itu, huruf al, yaitu alif lam, itu yang ditambahkan di awal kata dalam bahasa Arab. Itu kita sebut dengan namanya lam ta'rif. Ada dua jenis lam ta'rif. Yang pertama adalah lam ta'rif qamariyah. Yang kedua adalah lam ta'rif syamsiyah. Apa itu? Lam ta'rif qamariyah ini disebut dengan alif lam qamariyah. Nah, diambil nama qamariyah itu diambil dari kata qamirun yang artinya bulan, yang maksudnya adalah membaca lam itu seperti kita memandang tulisan alif lam yang diumpamakan tertulis bulan, sehingga tampak jelas dan terang, seperti itu. Maknanya seperti itu sebenarnya. Nah, hukum alif lam qamariyah ini terjadi apabila ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yang berjumlah 14. Antara lain adalah ini. Ada hamzah, ada ba, ada ghain, ada ha, ada jim, ada kaf, ada waw, ada kha, ada fa, ada ain, ada qaf, ada ya, ada mim, ada ha. Silahkan dihafalkan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti pada penggalan surat-surat seperti ini. Perhatikan yang dicetak merah. Al-haqqah. Nah, jadi lamnya ini dibaca jelas. Al-haqqah. Nah, al-qari'ah. Alhaakumut takatsur wal 'asr wal fajr. Nah, kayak gitu. Jadi tekanan pada lam ini, lamnya dibaca.
Ada lam sukun di situ. Tampak jelas. Nah, bagaimana dengan lam yang lainnya? Lam syamsiyah, yaitu membaca lam dengan cara diidghamkan atau dileburkan, meleburkan huruf lam kepada huruf yang di depannya apabila alif lam berhadapan. Lam ta'rif syamsiah ini disebut syamsiah ini karena berarti diumpamakan kita memandang huruf lam yang tertulis di matahari. Jadi nggak jelas seperti itu. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi kayak semacam dihilangkan atau sebenarnya diidghamkan, dileburkan. Yaitu apabila ada huruf-huruf seperti ini yang mengikuti huruf lam. Yaitu ada ta, ada sin, ada sa di sini. Ta ada sa, sod ada ra, ada ta, ada dad, ada zal, ada nun, ada tal, ada sin, ada zain, ada za, ada huruf za ini, ada zain, ada shin, ada lam. Jadi kalau ada ta, sa, so, ra, ta, do, za, na, ta, sa, zo, za, sya, la. Nah, kayak gini huruf-huruf ini, maka kita sebut sebagai lam ta'rif syamsiyah yang dibacakan dengan diidghamkan. Contohnya adalah seperti ini. Perhatikan yang dicetak merah. Ar-Rahman. Jadi bukan Al-Rahman, tapi langsung melebur ke huruf Ra. Ar-Rahman. Nah. Asy-Syamsu. Nah. Wad-Duha. Wal-Laili. Nah. Wan-Nahari. Nah, jadi lamnya melebur ke huruf setelahnya. Seperti itu. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Contoh lam ta'rif syamsiyah. Sekian dulu pelajaran kita pada kali hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Belajar Tajwid Al-Quran Pemula. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lafaz Al-Jalallah, atau kita kenal dengan nama Lam Jalallah. Apa itu? Nah, perhatikan huruf lam pada kata Al-Jalallah, yaitu Allah ini. Kata Allah, huruf lam dalam kata Allah ini mempunyai tanda tasydid dan baris fathah di atasnya. Namun, kadar bacaannya ini adalah 2 harokat. Ia tidak ditanda dengan huruf alif kecil untuk membedakannya dengan ejaan kata Al-Lata. Nah, jika kata Al-Jalallah ini diwaqafkan di ujung kata, kadar bacaannya bisa 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Nah, perhatikan yang aturan seperti ini. Jika huruf sebelumnya itu berbaris fathah atau dhammah, maka huruf lam hendaklah dilafaz dengan tebal. Misalkan seperti ini. Perhatikan yang dicetak merah. Iz khadallah, raddallah, lan yukhrijallah. Nah, seperti itu. Jadi tebal. Nah, tapi juga bisa tipis apabila huruf sebelumnya berbaris kasroh. Perhatikan yang dicetak merah. Maka dibaca dengan tarkik atau tipis. Li ghairillah, mir rauhillah, yatillah, ayatillah. Nah, kayak gitu. Paham ya? Jadi, kalau I, maka ringan. Kalau A atau U, jadi berat. Tebal maksudnya. Sekian dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Belajar Tajwid Al-Quran untuk Pemula. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang nun
dan mim tasydid. Apa itu nun dan mim tasydid? Ia adalah nun atau mim yang mempunyai tanda tasydid di atasnya. Kata ini dilafaz dengan tebal atau tipis menurut baris huruf yang sebelumnya. Bacaan ini dibaca dengan kadar panjang bacaan 2 harokat saja. Nah, dibaca dengan dengung dengan kadar panjang bacaan 2 harokat. Perhatikan yang dicetak merah. Ini adalah contohnya, bacanya dengan dengung dengan kadar panjang bacaan 2 harokat pada huruf ini. Contohnya seperti ini. Innama jamma. Seperti itu. Jadi ada dengungan sepanjang 2 harokat seperti itu. Innama jamma. Seperti itu. Paham ya? Jangan lupa like dan subscribe serta share. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Belajar Tajwid Al-Quran Pemula. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang qalqalah sughra dan kubra beserta contohnya. Nah, seperti apa? Apa sih bacaan qalqalah? Bacaan qalqalah adalah bacaan pada huruf-huruf qalqalah dengan bunyi seakan-akan berdetik atau mantul. Huruf qalqalah itu ada 5, yaitu ada dal, jim, ba, po, sama qaf. Nah, huruf 5 ini kalau pengen dihafalkan dengan mudah itu bisa kira-kira baju di poko. Nah, seperti itu. Untuk sekedar mengingat yang mudah aja. Jadi, kalau ada huruf 5 ini, maka ada aturan ini namanya huruf qalqalah. Nah, ada 2 qalqalah. Yang pertama adalah qalqalah sughra. Bagaimana itu? Yaitu apabila salah satu dari huruf qalqalah itu berbaris mati atau ada sukunnya ini, seperti yang dicetak merah ini ada sukunnya, berbaris mati dan baris matinya adalah asli karena harokat sukun dan bukan karena waqaf. Nah, itu kita sebut sebagai qalqalah sughra. Perhatikan contoh di bawah yang ada di layar ini yang dicetak merah. Ini adalah huruf qalqalah. Bacanya tajurusun baquliha, seperti itu. Jadi agak ada pantul tapi tidak terlalu tebal. Seperti itu. Pantulannya harus tetap kelihatan tapi tidak terlalu tebal, seperti itu. Nah, lalu ada lagi yang namanya qalqalah kubra. Ia adalah yaitu apabila salah satu huruf qalqalah itu tadi dimatikan atau mati karena waqaf atau berhenti. Jadi kalau itu waqaf itu maka itu jadi qalqalah kubra. Nah, dalam keadaan ini qalqalah dilakukan apabila bacaan diwaqafkan. Nah, tapi kalau dibaca terusnya, diteruskan seperti itu, maka tidak perlu diqalqalahkan. Contohnya adalah seperti dalam contoh ini. Perhatikan yang dicetak merah ini. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Seperti itu. Jadi kalau qalqalah kubra itu wa tabb. Nah, seperti itu diperlihatkan dengan jelas. Itu kalau berhenti. Tapi kalau diteruskan seperti ini. Lahabi wa tabba ma. Nah, kayak gitu. Jadi dilanjutkan ke ayat kedua gitu. Maka ini tidak jadi qalqalah. Tidak jadi dipantulkan seperti itu. Paham ya? Sekian dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Belajar Tajwid Al-Quran Pemula. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda waqaf. Ada beberapa tanda waqaf dalam Al-Quran.
Di antaranya yang pertama adalah tanda mim seperti ini. Dia ketika mendapati ini, maka wajib berhenti. Harus berhenti. Kalau ada tanda lam, la, huruf la, lam alif kayak gini, la gitu, huruf lam alif kayak gini, maka tidak boleh berhenti. Jadi lam alif ini kebalikan dari mim tadi. Lalu kalau ada tanda jim, huruf ja itu, maka boleh berhenti, boleh tidak berhenti, namun disarankan untuk berhenti. Jadi kalau ada jim, lebih baik berhenti. Tapi kalau tidak berhenti ya tidak apa-apa. Seperti itu. Nah, lalu kemudian ada sod lam ya. Ada bentuknya seperti ini. Sod, lam, sama ya. Nah, itu artinya adalah wasal atau meneruskan bacaan. Jadi lanjutkan. Seperti itu. Kalau ada seperti ini, qaf, lam, sama ya ini, seperti ini bentuknya. Nah, ini sebaiknya berhenti, kemudian disambung. Nah, seperti itu. Lalu kemudian kalau ada tanda sin, nah, ini berhenti sesaat tanpa mengambil nafas. Perhatikan, kalau ada kata sin, huruf sin ini, sa ini, berhenti sesaat tanpa mengambil nafas. Jadi menahan nafas. Berhenti tapi tidak mengambil nafas. Nah, ya ini ada yang ini, ada titik 3 seperti ini, disusun seperti ini, dan ada 2, depan dan di belakang. Ini kita menyebutnya dengan waqaf muraqabah. Tanda ini selalu ada beriringan, jadi ada saat ini dulu, baru ini, seperti itu. Nah, cara membacanya adalah berhenti di salah satu tempat, berhenti di salah satu tanda. Nah, jika sudah berhenti pada tanda itu, maka pada tanda berikutnya tidak boleh berhenti. Seperti itu. Begitu juga sebaliknya. Paham ya? Mudah insya Allah. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Belajar Tajwid Al-Quran Pemula. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nun iwad atau nun wasol. Apa itu? Ini adalah sebuah nun yang bentuknya kecil yang ada di Al-Quran. Nah, dia itu, nun iwad itu juga dikenal sebagai nun wasol atau nun wiqayah. Lalu pada beberapa mushaf diberi tanda huruf nun kecil. Nun kecil. Yang kadang disebut dengan juga nun qutni. Nah, ini terjadi jika baris tanwin bertemu dengan alif lam atau hamzah wasol. Nah, cara membacanya bagaimana? Cara membacanya adalah huruf yang bertanwin itu akan dibaca satu baris saja. Jadi bukan tanwin lagi. Kalau an gitu jadi a biasa. Kalau in jadi i biasa. Misalkan kayak gitu. Nah, dan di depannya akan ditambahkan huruf nun berbaris kasroh. Walaupun ia tidak ada pada tulisan. Jadi di Al-Quran itu nggak ada nun berbaris kasroh, tapi yaitu tetap dibaca nun berbaris kasroh. Seperti itu. Nah, contohnya adalah seperti ini. Perhatikan. Nah, tulisan aslinya seperti ini. Nuhun, ada hamzah wasol, ada ba sukun, ada nun, ada ini, ha. Lalu kemudian bacanya itu adalah seperti ini. Nuhun ibnahu. Nah, kayak gitu. Nuhun ibnahu. Jadi ada ni, ada huruf ni. Di sini kan nggak ada ni sama sekali. Nah, ini ada nun qudni. Nah, itu nanti dibaca ya. Nuhun ibnahu. Nah, kayak gitu. Jadi karena ini bertemu dengan hamzah wasol ini, maka tanwinnya un ini jadi hu biasa. Lalu kemudian di sini diberi nun qudni. Jadi ada ni, ada huruf ni-nya. Nah, nun berbaris kasroh kecil di sini. Sebagian Al-Quran ada dituliskan ini, tapi sebagian Quran tidak ada. Nah, contoh kedua seperti ini.
aslinya khairon al-wasiyatu. Nah, seperti itu. Nah, karena di sini ada alif lam, ada fathah tanwin ini bertemu dengan alif lam, maka kemudian di sini itu diberi nun qutni, nun yang seperti ini. Jadi yang awalnya khairon al-wasiyatu ini jadi khaironil wasiyah. Nah, kayak gitu. Khaironil. Nah, kayak gitu. Perhatikan yang dicetak merah. Paham ya? Sekian dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Belajar Tajwid Al-Quran untuk Pemula. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ishmam. Apa itu ishmam? Nah, ishmam ini sebuah bacaan khusus juga di Al-Quran ini. Hanya ada satu ayat yang terdapat bacaan ishmam di Al-Quran itu pada surat Yusuf ayat 11. Nah, bagaimana bacanya? Ishmam ini dibaca dengan mengisyaratkan bibir seolah-olah sedang mengeluarkan kata nu, nu, nu. Jadi bibirnya agak monyong ke depan, Jadi ujung bibir itu maju ke depan seperti itu, seperti layaknya mengeluarkan kata nu. Nah, tapi tanpa suara, cuman bibirnya saja yang bergerak seperti itu. Nah, ketika mentasydidkan nun, perhatikan yang dicetak merah ini. Nah, itu pada saat tasydidnya itu, kan tasydid itu kan ditahan dulu, lalu dikeluarkan. Nah, pas ditahan itu, mulut kita itu agak monyong ke depan, seperti layaknya mengatakan kata no. Tapi di sini ingat tanpa suara. Jadi misalkan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna. Nah, manna pas kita mengatakan nah pas itu bunyi itu bibir kita bergaya seolah-olah mengatakan nu tapi tanpa suara. Paham ya? Jadi qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Seperti itu. Titik beratnya adalah, nah, kira-kira ini Syekh Misyari Rashid, Misyari Al-Fasi. Nah, kira-kira bibirnya seperti ini pas nah, seperti itu. Nah, pas nah pas itu bibirnya beliau seperti ini. Jadi seolah-olah mengatakan nu gitu, tapi nggak ada suaranya. Seperti itu. Paham ya? Mudah sekali insya Allah. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Belajar Tajwid Al-Quran Pemula. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yang kita sebut dengan imalah. Apa itu imalah? Nah, imalah adalah mencondongkan bunyi bacaan baris fathah lebih hampir kepada bunyi baris kasroh. Jadi bacaannya barisnya fathah tapi kita mencondongkannya jadi mirip kasroh seperti itu. Jadi dan ini hanya ada di satu bacaan, satu tempat yaitu surat Hud ayat 41. Nah, perhatikan yang dicetak merah ini. Jadi bukannya dibaca majroha tapi majuri. Jadi kayak ada sini majreha seperti itu. Untuk yang dicetak merah ini, perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Nah, seperti itu. Jadi Bismillahi majreha. Nah, sebenarnya majreha seperti itu. Paham ya? Sangat mudah. Jadi inilah yang kita sebut dengan bacaan imalah. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.